Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semuanya. Kita akan mengawali kali ini kajian perdana dari pembahasan Dia Tak Lagi Setia, buku Dia Tak Lagi Setia. Kita sudah bahas masalah-masalah wanita dari belajar dari istri Nabi, perhiasan wanita, dan ini secara umum masalah wanita dan keluarga. Karena di dalamnya ini pembahasan tentang masalah perselingkuhan, termasuk juga di sini dikaji mengenai aturan-aturan nanti bagaimana berumah tangga, kewajiban suami bagaimana, kewajiban istri bagaimana, dan menyikapi gosip yang menyebar itu seperti apa. Karena ada dalam buku ini juga hadisul ifki seperti yang kita bahas dalam buku belajar dari istri Nabi. Coba dilihat di halaman Romawi 7, kata pengantar. Diawali dengan segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, terus ini kata pengantarnya ya. Fenomena, coba dibaca. Fenomena hubungan bebas pada zaman gadget saat ini hingga fenomena cerai terus meningkat tinggi. Tak jarang kita lihat terjadinya perselingkuhan terang-terangan. Bahkan terjadi di sekitar kita. Kasus pelakor di berbagai daerah sering ditemukan, dan di antara kasus perebut laki orang ini terjadi dengan teman dekat sendiri. Ini semua terjadi pada awalnya karena pemahaman ilmu agama yang kurang, terutama memahami kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Nah itu. Jadi masalah perselingkuhan atau ada yang sebut pelakor, perebut laki orang gitu ya. Tapi nanti tentang masalah perebut laki orang nanti berbeda dengan poligami ya. Nanti ada masalah lain lagi tentang itu di bahasan terakhir akan kami cantumkan tentang masalah poligami. Terus buku Dia Tak Lagi Setia ini semoga bisa jadi solusi. Terus baca. Buku Dia Tak Lagi Setia moga bisa menjadi solusi agar setiap pasangan bisa setia menjalani rumah tangga dengan bahagia hingga sehidup sesurga. Di dalamnya berisi bahasan tafsiran surah An-Nur ayat 1-20. Awal-awal surah tersebut membahas hukum bagi perselingkuh, gosip perselingkuhan, pelajaran dari kisah Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berselingkuh, hingga kiat menghadapi tuduhan perselingkuhan yang tidak benar. Sebagai tambahan disertakan bahasan mengenai kewajiban suami istri dan hukum poligami yang masih dianggap sebagai suatu yang tabu di tengah masyarakat kita. Jadi buku Dia Tak Lagi Setia ini moga bisa jadi solusi dan setiap pasangan itu bisa setia menjalani rumah tangga. Ya. Inti bahasan buku ini sebenarnya tafsir An-Nur ayat 1-20. Kalau perhiasan wanita yang kami bahas sebelumnya itu pembahasannya tafsir An-Nur ayat 30 dan 31. Ya, ayat 30 dan 31. Nah, terus awal-awal surat tersebut membahas, kalau awal-awal surat An-Nur ini membahas perselingkuhan, gosip perselingkuhan, pelajaran dari kisah Aisyah yang dituduh selingkuh. Terus hingga menghadapi tuduhan perselingkuhan yang tidak benar, itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebagai tambahan disertakan bahasan mengenai kewajiban suami istri, dan terakhir akan dibahas tentang hukum poligami yang masih dianggap sebagai suatu yang tabu di tengah masyarakat kita. Nah, di halaman Romawi 11 itu daftar isi ya, itu secara umum, lihat gambaran isinya di situ. Kemudian di halaman 1, nah ini mulai pembahasan. Nah, buku ini saya yakin di antara yang hadir pagi ini belum memiliki atau sebagian sudah ya. Silahkan untuk memesan, ada infonya di flyer yang disebarkan atau di medsos kami Rumai Soco maupun di Abdul Wasikal Instagram, atau yang mengikuti Twitter dan Facebook ya bisa juga lihat infonya di situ. Nanti bisa pesan di Ruwaifi Store ya,
Ruwayafi Store itu toko official kami yang menjual khusus buku-buku ya. Buku-buku kami maupun buku-buku yang lainnya. Nah, di buku tersebut di toko tersebut bisa dihubungi di 0852 00 171 222. 0852 00 171 222. Atau bisa lihat juga di Instagramnya ruwayafi.store atau rumaiso.store. Itu bisa pesan juga lewat DM. Bisa juga memanfaatkan marketplace bagi yang sedang berbelanja di marketplace atau punya kebiasaan di situ, bisa langsung cek di Shopee Rumaiso Store ya 1, atau di Bukalapak Rumaiso Store Official, dan di Tokopedia juga demikian, atau di Muslim Life Shop. Ya, bisa pesan di situ, dan kita sudah punya untuk menghemat ongkir bisa langsung memesan di berbagai macam reseller. Itu bisa dapatkan infonya di ruwayafi.store ya, ruwayafi.store, atau langsung menghubungi agen-agen kami yang 27 lewat Instagram. Itu ada link-linknya ada di Instagram. Itu langsung jika link ini diklik langsung terhubung ke kontak mereka masing-masing, baik lewat DM maupun lewat WhatsApp. Nah, itu bisa manfaatkan reseller tersebut sehingga bisa mendapatkan ongkir lebih ringan. Bagi juga yang di daerah jauh seperti Sumatera, ada sampai Riau, ada juga di Kalimantan, ya ada bahkan sampai di Maluku, di Ternate. Dan bagi yang ingin menjadi reseller juga bisa menghubungi ruwayafi.store. Nanti dapat harga murah dan insya Allah akan dapat reward juga kalau berbelanja banyak. Baik, kita lanjut di bahaya zina kita bahas. Jadi perselingkuhan kan kita anggap ini perzinahan. Walaupun mungkin nanti ada yang tuduhan ya. Tapi kita bahas kalau kasus perzinahan terjadi. Maka terlebih dahulu kita lihat hukum zina dari sisi bahayanya. Terus nanti model selingkuh saat ini seperti apa. Terus sebabnya itu apa. Baru nanti kita masuk pada ayat pertama dari surat An-Nur dan seterusnya. Baik, bahaya zina. Allah dalam beberapa ayat telah menerangkan bahwa zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang amat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam beberapa ayat telah menerangkan bahaya zina. Jadi zina begitu bahaya dan menganggapnya sebagai perbuatan yang amat buruk. Dalilnya diantaranya Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ingat, perbuatan keji, fahisyah. Ingat, istilah fahisyah ini istilah yang merujuk pada fahisyah itu istilah yang merujuk biasanya pada zina itu sendiri. Wasa asabila, dan merupakan sejelek-jeleknya jalan. Ini Quran surat Al-Isra ayat 32. Ingat kalimatnya di sini ya. Jangan mendekati. Kalimatnya bukan jangan melakukan. Ini istilah mendalam dalam bahasa Arab ya. Disebut jangan mendekati. Tahu mendekati dengan melakukan itu bagaimana? Kalau mendekati, jangan mendekati berarti ini sesuatu yang dilarang. Nah, kita dekat-dekat saja nggak boleh. Nggak boleh ke sana tuh, nggak boleh ke sana itu. Jauh itu. Tapi kalau jangan lakukan, ini baru mau lakukan nggak boleh gitu. Tapi dalam ayat disebut jangan mendekati. Berarti benar-benar kita disuruh waspada, jangan sampai lakukan perantara-perantara menuju zina. Lalu disebutkan alasannya itu fahisyah, perbuatan jelek, keji, wasa asabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Dan biasanya kalau orang itu semakin dekat, tunggu waktunya aja gitu. Ya, dan kebanyakan perselingkuhan terjadi kayak gitu. Tunggu aja waktunya, dekat lagi, tunggu, timingnya ada. Mau coba-coba silakan gitu. Nanti akan tahu akibat buruknya dan ujung-ujungnya menyesal. Ya, ujung-ujungnya nanti kita menyesal. Ayat lain lagi.
Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Nah, dan orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain, tidak menyembah Tuhan yang lain selain Allah, dan tidak membunuh. Awalnya ini berarti syirik ya, dosa syirik ya. Dan tidak membunuh, berarti dia tidak berbuat syirik, tidak membunuh. Kecuali dengan alasan yang benar. Lalu yang ketiga, tidak berzina. Barang siapa yang melakukannya demikian, kalau dia lakukan sebaliknya, yalqa athama. Ya, dia telah mendapatkan pembalasan atas dosanya. Artinya, coba lihat artinya. Artinya, orang yang melakukan salah satu dosa yang disebutkan dalam ayat ini. Salah satu dosa apa tadi? Syirik, membunuh, zina ya. Syirik, membunuh, zina. Terus. Akan mendapatkan siksa dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Dia akan dapat siksa dari perbuatan dosa yang ia lakukan. Terus. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Beliau bersabda, "Engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu." Kemudian ia bertanya lagi, "Terus apa lagi?" Beliau bersabda, "Engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu." Kemudian ia bertanya lagi, "Terus apa lagi?" Beliau bersabda, "Summa antuzani bihalilati jarika." Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian akhirnya Allah turunkan surah Al-Furqan ayat 68 di atas. Nah, lihat di sini urutannya ya, dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Nah, dikatakan berbuat syirik, sini engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ditanya lagi, terus apa lagi? Dosa berikutnya, dosa besar lagi adalah membunuh. Terus apa lagi? Suma antuzani bihalilati jarika. Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Sama seperti di ayat tadi urutannya syirik, membunuh, zina ya. Di dalam hadis juga demikian. Dosanya diurutkan syirik, membunuh, zina ya. Berarti sama, akhirnya diturunkan ayat surat Al-Furqan ayat 68 tadi. Dan ada satu peristiwa yang ini kaitannya dengan surat Al-Furqan ayat 68, 3 dosa sekaligus dilakukan. Seperti nanti bisa dicek di website kami rumaiso.com. Nanti kisah Barsiso, ini tulisannya Barsiso, ahli ibadah yang berzina. Dia itu berzina dulu, terus membunuh, terus syirik. Nah, ini pemirsa harus baca ini kisah ini. Ingat ya, kisahnya itu si Barsiso ini ahli ibadah, ubad. Ahli ibadah. Bahkan dalam kisah itu disebutkan dia itu sudah ibadah 60 tahun. Dia itu orang yang ahli ibadah, dia ibadah itu 60 tahun. Maka setan kan ingin jerumuskan dia, maka jatuhkan dia dulu dalam zina. Akhirnya wanita yang dia zina itu hamil, kemudian dia bunuh. Karena godaan setan lagi nih, untuk menghilangkan jejak ke setan itu rayu dia. Setelah bunuh, dia ingin selamat, setan itu rayu dia lagi. Kamu ingin selamat cuma bisa satu, kamu sujud di hadapan saya. Setan bilang seperti itu. Maka sama seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 16-17, kama sali syaitani isqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidani fiha wa dzalika jazaa'u zalimin. Tadi kan setan sudah rayu, terus setan dikatakan bahwasanya dia lepas diri dari Barsiso ketika sujud tadi. Padahal sudah jatuh syirik tuh.
Seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Falamma kafara, ketika manusia itu kafir, inni bari'um minka. Setan katakan, inni bari'um minka. Aku berlepas diri darimu. Dari bara, lepas. Ini akhafullah rabbul alamin. Ketika itu setan baru mengatakan, aku tuh paling takut kepada Allah rabbul alamin. Tadi awalnya apa tadi? Zina, terus bunuh, mau cari selamat lagi. Setan rayu untuk sujud pada setan. Maka setan ternyata berlepas diri. Dia ketika itu setan ngaku sendiri, dia paling takut kepada Allah. Akhirnya dikatakan dalam ayat 17 dari surat Al-Hasyr, fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Maka adalah kesudahan keduanya tadi, setan maupun yang ikut setan tadi, keduanya di neraka, kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'uz zalimin, dan itulah balasan untuk orang-orang yang zalim. 3 dosa nih. Kalau mau kaitkan dengan kisah yang nyata ada. Kisah ini sebenarnya mirip dengan kisah Juraij. Kisah Barsiso itu mirip dengan kisah Juraij. Kalau kisah Juraij, ahli ibadah juga dirayu berzina, Juraij nggak mau. Malah dia difitnah oleh si perempuan. Perempuan ini bilang, yang hamili saya itu Juraij. Bedanya dengan Barsiso, dia digoda perempuan, dia mau. Ya, keadaan berbeda ya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah katakan ini keadaan yang berbeda. Ini kisahnya di juz ketiga ya, dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab sejarah luar biasa dari penciptaan makhluk pertama sampai nanti penjelasan tentang hari-hari akhir juga ada. Baik, yang mau kisahnya, tahu kisah lengkap Barsiso tadi, bisa baca di rumaiso.com, judulnya Barsiso, ahli ibadah yang berzina, membunuh, akhirnya sujud pada setan. Nah, balik lagi. Tadi disebutkan engkau berzina dengan istri tetangga. Kenapa dikaitkan dengan istri tetangga? Karena zina dengan orang yang dekat itu lebih parah daripada orang yang jauh. Nih, satu kompleks nih ya. Misalnya ya. Dengan di luar kompleks itu, dia zinanya itu dengan beda kabupaten gitu. Itu dosanya berbeda dengan yang dekat. Saya nggak bilang mana yang lebih ringan aja. Saya bilang ini yang lebih parah itu dengan yang dekat. Karena yang dekat biasa ketemu. Itu jangan-jangan itu orang dekatnya, teman dekatnya. Bisa jadi ke masjid bareng. Kok selingkuh dengan istrinya? Lebih parah tuh. Itu yang dimaksudkan dalam hadis. Maka ingat untuk kaidah dosa ini ya, kaidah dosa atau kaidah dosa zina, berzina dengan orang jauh dibandingkan dengan orang dekat, lebih parah berzina dengan orang dekat. Apalagi zinanya itu dengan yang masih punya hubungan mahram. Wah, itu lebih parah lagi. Ya, masih punya hubungan mahram. Bisa dengan saudara sendiri. Ada yang kalau beberapa kasus itu di berita-berita dengan anak sendiri, kadang dengan anak tiri. Ada juga yang main mertua dengan menantunya gitu. Ada ibu mertuanya masih ayu, masih cantik dengan menantunya sendiri laki-laki. Menantunya tergoda dengan mertuanya sendiri. Jadi bisa dengan orang dekat juga. Selain tetangga dekat, bisa dengan orang dekat, bisa dengan mahram. Lebih parah lagi kalau dengan mahram. Terus dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman, kana alaihi kadzullati, fa idza inqata'a raja ilaihil imanu." Jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Nah, ketika dia berzina, iman lepas, artinya iman berkurang. Namun ketika dia bertobat dari zina, lepas dari zina, imannya kembali lagi itu. Berarti solusinya taubat. Hadisnya riwayat Abu Daud,
Kata Al-Hafiz Abu Thawir, hadis ini sanadnya sahih. Coba lihat ada keterangan dari Syarah Sunan Abi Daud di Ibnu Ruslan. Itulah karena iman itu berkurang dengan maksiat dan bertambah dengan ketaatan. Nah, karena iman itu berkurang dengan maksiat dan bertambah dengan ketaatan. Nah, ini jamaah perlu garis bawah ini, bahkan kaidah dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, bertambah. Wa yanqusu, dan iman itu bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang lantaran maksiat. Ya, berkurang itu lantaran maksiat. Nah, ini seperti yang ada dalam Syarah Sunan Abi Daud tadi. Ini ya, ini dari Ibnu Ruslan. Ya, Ibnu Ruslan. Ini berjilid-jilid ini Syarah Sunan Abi Daud Ibnu Ruslan ini. Berjilid-jilid bukunya. Ini khusus hadis-hadis dalam Sunan Abi Daud. Nah, ini punya buku syarahnya sendiri. Nah, kita lihat tadi. Jadi kaidahnya berarti kalau prinsipnya dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan siapa menyelisih prinsip ini dia salah ya. Salah, karena ini prinsip pokok. Prinsip pokok itu maksudnya sudah disepakati juga oleh para ulama. Bahkan 4 mazhab punya kata sepakat dalam hal ini. Walaupun 4 mazhab ini berselisih dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah seperti prinsip ini mereka satu. Kesimpulan apa dari perkataan Ibnu Ruslan di sini? Iman itu bisa bertambah berkurang. Satu ya. Ini prinsip satu. Maka yang menyelisih prinsip ini gimana? Kalau meyakini iman itu stagnan terus, tetap terus, stabil terus, nggak berubah. Nah, keliru itu. Prinsip yang kedua di sini, iman bertambah dengan taat. Lalu iman itu berkurang dengan maksiat. Ingat ya, iman itu bertambah dengan taat. Dan iman itu berkurang lantaran maksiat. Dari sini kalau kita tahu juga prinsip yang lainnya lagi, yang ketiga, iman orang yang satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Imannya Nabi Muhammad SAW, imannya Abu Bakar tentu berbeda dengan orang-orang belakangan. Nggak bisa orang yang apalagi ahli maksiat katakan dia imannya seperti iman Abu Bakar. Oh, nggak bisa. Dan buku ini berarti juga mengajarkan akidah. Jadi kita bahas perselingkuhan padahal, tapi merambat ke masalah akidah juga. Jadi dalam satu pembahasan tetap akidah itu penting juga dijelaskan. Karena fatal dalam memahami masalah akidah punya kaitan dengan masalah lainnya lagi. Maka pada jamaah sekalian, ayo belajar akidah baik-baik. Ya, belajar tauhid dengan benar itu. Itu jadi prioritas dulu, iman itu kuat dulu. Nerima hukum apapun nanti mudah. Dibandingkan dengan imannya ya masih separuh-separuh ya. Kadang mungkin lebih pentingkan belajar yang masih bisa ditunda. Tapi dia lupakan masalah akidah gitu. Tetap akidah itu prioritas. Nah terus disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub. Disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan bersama 2 penjaga neraka. Nah, ini ceritanya itu Rasulullah SAW dulu pernah ditampakkan neraka waktu Isra Mi'raj. Lantas beberapa orang yang dalam neraka itu ditampakkan. Walaupun kan nanti untuk masuk surga neraka nanti ya di akhir zaman ya. Tapi sudah ditampakkan nih siksa mereka kayak gini. Nanti Nabi lewat yang melakukan zina, ada yang memakan riba ya. Nah, di antaranya beliau akan lewati orang yang punya dosa dulu telah melakukan zina.
Nanti juga ada ya, yang melakukan dosa riba. Kalau yang melakukan dosa riba ini saya bahas di buku saya sendiri yang tentang riba. Sayangnya lagi habis nih ya. Mungkin ada Ramadan lah saya cetak ulang lagi ya untuk buku tersebut ya. Buku Taubat dari Utang Riba dan Solusinya. Itu dosa-dosa riba itu ada di situ. Nah, coba kita lihat fantolak kena fa'ataina ala misli tanur. Qal fa'asibu annahu kana yaqul fa idza fihi laghatun wa aswatun fantolakna fihi fa idza fihi rijalun wa nisaa'un uratun wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum fa idza atahum dzalika al-lahabu daw qal qultu lahum ma haula'i qala li intalik. Maka kami pun berangkat, kemudian pergi mendatangi yang seperti tungku api. Ternyata di dalamnya terdapat kegaduhan dan suara-suara teriakan. Lalu kami melihat ke dalam, terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka diseburi api dari arah bawah mereka. Nah, lihat perempuan telanjang kalimatnya ya. Laki-laki perempuan telanjang disemburi api dari bagian bawah. Terus. Apabila api itu datang menyembur mereka, mereka berteriak. Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka ini? Mereka berdua menjawab, berangkatlah, berangkatlah. Maka kami pun berangkat. Berangkat, lihat peristiwa yang lainnya lagi. Nah, ini belum diberitahu siapa yang melakukan dosa semacam ini sehingga disiksa seperti itu ya. Sifatnya itu apa? Nah, di dalam kelanjutan hadis baru Nabi SAW urutkan nih dosa ini, peristiwa ini karena dosa ini, peristiwa ini karena dosa ini. Lihat berikutnya. Lalu disebutkan siapakah mereka itu. Wa marijal wa nisa'u al-uratul ladzina fi misli bina'it tanur fa innahum az-zunatu waz-zani. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang itu yang berada di dalam bangunan seperti tungku api adalah para pezina atau peselingkuh. Nah, itu para pezina atau peselingkuh. Ya, itu para pezina, para peselingkuh. Lihat siksaannya, coba lihat. Telanjang, disembur api dari bawah, bukan dari atas. Karena yang berbuat zina, ingat, hukumannya itu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Balasan, ingat ya, sesuai dengan apa? Amal perbuatan. Perbuatannya zina kan? Zina dengan kemaluan kan, di bawah kan? Maka siksa pantas dari bawah. Kalau dosa riba yang dijelaskan dalam hadis ini, dosa riba itu kan minta tambahan. Maka dikasih api tambahan di mulutnya, api lagi gitu. Atau bukan api, minuman darah, ya, minuman darah ditambah lagi, dihaus, ditambah lagi. Karena orang yang melakukan riba minta tambahan. Nah, sekarang kita lihat beberapa model selingkuh zaman now. 1. Istri tidak menjaga diri ketika keluar rumah, lebih-lebih ketika bekerja di kantoran. Beberapa kasus selingkuh terjadi dengan atasan, ada juga dengan rekan kerja, mungkin karena sering bertemu, akhirnya fall in love. Nah, istri tidak menjaga diri ketika keluar rumah, apalagi di kantor, terus dia tidak menjaga diri dengan hubungan dengan lawan jenis termasuk dengan atasannya. Fall in love yang terjadi. Terus yang kedua, suami merasa kurang puas dengan pelayanan istri di rumah. Nah, ini berarti karena istri kurang memperhatikan kewajiban sebagai istri. Bisa jadi juga suami kurang dalam hal memperhatikan kebutuhan istri pula. Terus yang ketiga, ingin mendapatkan kesenangan sementara dan sesaat, tak mau berpikir panjang. Nah, biasanya maksiat seperti itu. Zina, pikirnya sebentar aja, ini asik nih sekarang. Tidak mikir rentetan berikutnya. Pernah Luqman Al-Hakim itu katakan pada anaknya, awalnya zina itu penuh dengan kekhawatiran. Oh, ini jangan ada yang lihat nih ya. Kemudian akhir zina itu penyesalan. Ya, akhir zina itu penyesalan. Terus yang keempat, lingkungan masyarakat yang mendukung perselingkuhan termasuk juga lingkungan kerja. Bisa jadi juga karena kumpul dengan teman-teman yang sama-sama suka selingkuh. Punya teman spesial dan seterusnya. Terus ingin sekadar menghambur-hamburkan uang dengan berfoya-foya, melampiaskan syahwat dengan mencari teman selingkuhan. Nah, ingin sekadar
menghambur-hamburkan uang, punya banyak duit nih. Ya. Orang kaya nih dia. Dia nggak tahu juga nih uang ini untuk apa. Dan sebagian orang kaya itu bingung mau menyalurkan uang untuk apa. Kadang disalurkan ya untuk sesuatu yang cepat habis aja gitu. Dia bantu orang tapi punya uang banyak, bantu cuma untuk event ini gitu. Event ini habis langsung, bukan amal jariah. Sehingga sebenarnya harus ada didikan untuk orang-orang kaya tertentu, tidak hambur-hamburkan uang untuk jalan yang salah gitu. Ada jalan yang bagus, dia peruntukan masjid, peruntukan untuk misalnya punya tanah, ini amal jariah ini. Itu langgeng terus tuh pahalanya. Terus yang keenam, bergaul bebas dengan lawan jenis baik di dunia nyata maupun di dunia maya termasuk lewat handphone tanpa sepengetahuan pasangan. Nah, bebas bergaul. Gadget ini saat ini pengaruh sekali, medsos saat ini pengaruh. Maka kalau memang kita kurang bisa manfaatkan gadget atau medsos dengan baik, mendingan di remove saja dari aplikasi kita di HP, di gadget. Remove. Saya kalau dengan Facebook kok banyak tontonan yang ini, ya sudah hapus saja kalau sering nonton kayak begitu. Dengan Instagram kayak begini, hapus saja kalau gitu. Kan nggak penting, nggak menyusahkan kita juga gitu loh. Kalau rasa ada manfaatnya, follow kalau begitu yang manfaat gitu. Dan tidak tonton yang bawa mudarat, bawa sengsara. Terus yang 7, CLBK atau cinta lama bersemi kembali, ingat akan mantan pacar, akhirnya ingin kembali dengannya hingga berzina. Itulah akibat dari maksiat bisa berbuah maksiat selanjutnya. Ingat ya, kaidahnya min jaza'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kejelekan itu kejelekan lanjut lagi, kejelekan selanjutnya diperbuat lagi. Maka karena dulu maksiat, nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar, nggak tahu kalau itu salah, akhirnya sudah nikah, kemudian kumpul reunian, kumpul dengan teman-teman lama lagi, ingat mantan. Akhirnya cinta lama bersemi kembali. Ujung-ujungnya cinta lama membubarkan keluarga. Terjadi perzinahan, terjadi perselingkuhan. Terus yang ke-8. Kurang menundukkan pandangan. Nah, berarti solusinya kalau untuk laki-laki banyak jaga pandangan. Kadang dia banyak memandang yang lain, akhirnya bandingkan dengan istri di rumah. Terus ke-9. Berpenampilan menor dan menggoda saat keluar rumah. Ini sudah kita bahas di buku Perhiasan Wanita ya. Nanti para muslimah yang hadir bisa kaji itu lebih jauh. Karena buku itu yang menjelaskan tentang masalah berpenampilan di sini, perhiasan ya. Karena itu perlu ada aturan, apalagi ketika keluar rumah. Terus ke-10. Memenangkan hawa nafsu dari akal sehat. Karena ingatlah bahwa manusia memiliki akal dan hawa nafsu. Sedangkan binatang hanya memiliki hawa nafsu saja. Jika manusia memenangkan hawa nafsu dari akal, maka sifat binatang yang dimenangkan. Ini perkataan terakhir nih saya simpulkan dari Ibnul Qayyim sebenarnya. Saya lupa cantumkan rujukannya. Tapi ini perkataan Ibnul Qayyim. Orang itu kalau memenangkan hawa nafsu dari akal, hawa nafsu, jadi kecenderungan dia melakukan maksiat, dibandingkan dengan akal mau berpikir dulu ya, maka yang ada nanti dia akan memiliki sifat seperti sifat binatang. Kalau binatang itu lihat di sini, kalau manusia dulu ya, manusia itu memiliki akal dan hawa nafsu. Jadi dia kompromikan dua-duanya, dia seimbangkan dua-duanya. Sedangkan binatang dominannya pada hawa nafsu. Sehingga kalau orang itu menangkan hawa nafsu dari akal, berarti sifat binatang yang dia itu miliki. Maka kalau kita bermaksud seperti itu, kalau hawa nafsu lebih cenderung besar daripada kita mengandalkan akal untuk berpikir gitu ya. Tidak mau pikir matang dulu, ya akhirnya jadinya seperti sifat binatang. Coba lihat aja kalau hewan itu kalau mau kawin dengan siapa saja bisa tuh. Ya. Kawin dengan siapa saja bisa. Kadang nggak ada rasa cemburu sama sekali. Sifat hewan. Nah, selanjutnya di bahasan selanjutnya itu sebab terjadinya perselingkuhan ya. Nah, kalau kita sudah bahas sebab terjadinya perselingkuhan berarti ini solusi untuk menangani atau mengatasi, menyelesaikan masalah perselingkuhan atau mencegahnya ya. Nah, coba kita lihat sebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, jauh dari agama. Nah, jauh dari agama. Ini biang masalah besar. Saya pernah
pelajari masalah perselingkuhan itu, saya hampir beberapa waktu saya pelajari itu. Ternyata solusinya ya mereka bawa psikolog, bukan bawa ustadz gitu ya, atau ustadz yang mumpuni ya. Intinya solusinya itu sebenarnya semuanya jauh dari agama kalau saya nilai. Si suami maupun si istri ya rata-rata juga yang punya ini ya tidak perhatikan sholatnya, tidak perhatikan menutup auratnya juga. Jauh sekali dari agama. Bagaimana mau ditolong sedangkan kita sendiri jauh dari agama, mempertahankan rumah tangga gitu ya. Sehingga yang terjadi lagi perselingkuhan terjadi, istri sudah sadar atau suami sudah sadar, pasangannya yang belum sadar gitu. Bisa terjadi ketidakseimbangan seperti ini ya. Intinya kalau salah satu jauh dari agama pasti ada mudarat berikutnya. Beda kalau kedua-duanya suami istri itu paham agama. Maka modal ilmu itu penting sekali. Karena itu yang akan membesarkan rasa takut kita kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surah Fatir 28 berarti ulama di sini ingat ya, orang berilmu, berarti semakin berilmu semakin takut untuk berbuat maksiat. Rasa takutnya makin besar. Ya, rasa takutnya makin besar. Ketika mungkin dia sudah ngaji kok berzina misalnya, berarti saat berzina itu dia sudah jauh dari ilmu. Nah, terus seseorang juga akan mudah meraih kebaikan dengan ilmu, termasuk selamat dari zina. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ya, terus. Coba bandingkan dengan orang yang tidak paham agama, peluang untuk berselingkuh lebih besar. Nah, coba bandingkan dengan orang yang tidak paham agama, peluang berselingkuh itu lebih besar. Nah, kemudian yang kedua lagi, ini yang terakhir dulu, dan setelah ini kita tanya jawab ya. Nah, kedua, kurang menjaga kehormatan diri dan tidak menutup aurat ketika keluar rumah bagi wanita. Kurang menjaga kehormatan diri, terutama kurang memperhatikan aurat untuk ditutup, apalagi wanita. Jadi kan awal masalahnya kan dari yang pertama tadi kan, jauh dari agama ya. Beda kalau paham agama ya. Kalau paham agama kan langsung punya kesadaran, ya saya harus tutup aurat nih sekarang. Biar tidak mengundang syahwat, biar tidak mengundang godaan, biar tidak membuat laki-laki lain lirik, biar saya lebih terjaga, menutup gitu. Ini kan yang sudah kita pelajari dalam buku Perhiasan Wanita. Ya, yang belum punya bisa segera pesan juga ya, ini kayaknya mau habis buku tersebut ya, karena banyak yang butuh ini pembahasannya. Sebenarnya nanti di akhir pekan ini saya mau, karena buku itu sudah habis saya bahas, saya mau daurahkan lagi, ulang lagi, lebih cepat pembahasannya, artinya yang mungkin terlewat di beberapa pertemuan sebelumnya itu bisa kaji dengan daurah yang ya, istilahnya pesantren kilat kita lah. Itu lebih kilat lagi ya, sehingga dapat pembahasan utuh. Mungkin ada ibu-ibu atau jamaah yang kemarin terlewat, nanti ada di weekend ini hari Sabtu, nanti tunggu saya infonya. Ada juga di hari Ahad, tapi Ahad yang ini saya ringkas, tapi di hari Sabtu nanti akan saya buat close, lebih tertutup, artinya tidak banyak dipublish. Nanti lihat aja infonya di media sosial Rumah Iso. Nah, sekarang perhatikan ya, Allah memerintahkan wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tinggalkanlah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Nah, ala jahiliyah terdahulu. Ya, kita di sini ini untuk istri ya, untuk para wanita ya. Disuruh tetap di rumah. Betah di rumah itu lebih baik. Ada satu hadis yang Nabi SAW disebutkan tentang 3 hal. Nabi SAW sebutkan tentang 3 hal. Di antaranya, sebelumnya Nabi SAW itu ditanya, ya Rasulullah, man najatu? Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Kemudian Nabi SAW itu sabdakan,
Ada di situ wal yasa'ka baituk. Ya. Dan yasa'ka baituk. Yasa'ka baituk itu lapangkanlah rumahmu. Nah, sini lapangkanlah rumahmu ini apa maksudnya? Nah, tiga hal dulu. Tadi man najatu ada sebutkan satu, jaga lisan, amsik lisanak, wal yasa'ka baituk, wabki ala khati'atik. Tiga hal kata Nabi SAW jalan keselamatan. Pertama, jaga lisan, jaga omongan. Kedua, diam saja di rumahmu. Kalau ini diterjemahkan bagusnya diam saja di rumahmu. Apalagi di luar itu banyak kerusakan. Kemudian wabki ala khati'atik. Dan tangisilah dosa-dosamu. Hadisnya riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadisnya kata Syekh Al-Albani hadisnya itu sahih. Tiga hal di sini jalan keselamatan, jaga lisan. Nah, ini cocok nih dipraktekkan oleh ibu-ibu ini ya. Jaga omongan. Kemudian yang kedua, betah di rumah. Di sini tidak diterjemahkan perluas rumahmu. Nah, maksudnya kata para ulama, betahlah di rumah apalagi ketika di luar itu banyak kerusakan. Nah, ini sejalan dengan praktek ayat ini, ayat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah tabarrus dengan tabarrusnya orang jahiliyah. Bentuk tabarrus di antara bentuknya apa? Memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Coba kita lihat hadis di bawahnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ayyuma imra'atin istatarat summa marrat 'alal qaumi liyajidu rihaha fayazaniyatun. Apabila seorang wanita memakai wewangian lalu keluar menjumpai orang-orang hingga mereka mencium wanginya, maka wanita itu adalah wanita pezina. Disebut wanita pezina karena sifatnya sama-sama menggoda seperti wanita pezina. Tidak disebut dia lakukan zina hakiki ya, enggak. Karena di pembahasan perhiasan wanita saya pernah bahas ke perkataan Imam Nawawi, zina itu kan ada dua macam, zina hakiki, zina majas. Kalau di sini dia tidak lakukan zina hakiki. Tapi ada sifat di sini yang sama-sama menggoda. Wanita pezina menggoda, dia juga menggoda. Maka dikatakan tadi fahiya zaniyatun, maka dia itu adalah pezina. Maksudnya apa? Dia sama-sama menggoda sama seperti wanita pezina. Terus dari Abul Ahwas dari Abdullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asyaitanu. Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Nah, wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindah dirinya di mata laki-laki. Nah, maka laki-laki akan digoda. Itu coba lihat itu loh. Jangan di skip lah. Dilihat terus, dipantangin terus, dan seterusnya. Nah, poin ketiga, keempat, sampai kelima nanti kita bahas sambil nanti sudah masuk di dalam pembahasan surat An-Nur. Ayat 1 sampai kedua di kesempatan besok pagi insya Allah. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat di pertemuan perdana ini. Sekali lagi bagi yang belum memiliki buku, alangkah baiknya itu untuk membeli agar memandu ini. Dan ini intinya buku tafsir ya sebenarnya. Tapi saya kemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Tapi nanti poin-poin berikutnya ini sudah masuk tafsir ini. Ayat, penjelasan ayat, terus faedah faedah ayat, terus satu demi satu. Kita lagi kaji ayat sebenarnya. Yang kita kaji ini lagi mengkaji surat An-Nur. Karena bahasan saya di rumaiso.com itu faedah surat An-Nur itu sudah banyak ya yang dikaji. Kalau enggak sudah sampai di ayat 40 gitu, ayat 40 atau sekitar itu. Saya belum lanjutin karena kajiannya belum lanjut lagi. Ada sampai serial 40 nih. Hingga ayat 47. Ya. Ayat 47. Bisa cari dengan kata kunci faedah surat An-Nur. Kalau tidak beli buku ini ada sebenarnya di website, tapi di sini banyak pembahasan tambahan. Saya tidak fokus pada surat An-Nur saja, ada poin-poin tertentu yang saya tambahkan lagi seperti bahasan poligami dan yang lainnya. Baik. Sepertinya hanya bisa jawab lewat Zoom ini ya. Bisa baca yang di chat dulu, baru satu dulu yang di chat, baru yang di resen. Baik Ustaz, Anda bacakan pertanyaan lewat chat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, kakak saya sudah bercerai dari suaminya. Dia masih suka membuka hijab jika di depan suami saya. Karakternya memang agak keras. Orang tua kami tinggal di luar kota dan kami berencana mengajak safar
kakak saya dan anaknya untuk mengunjungi orang tua. Apakah hal seperti ini masih dibolehkan, Ustaz? Dibolehkan jika anaknya yang kakak tadi itu sudah balik ya, maka sudah ditemani mahram. Tapi kalau kakak ini dengan anak ditemani oleh ipar, kan cuma saudara dengan perempuannya saja, itu dia bukan langsung mahram dengan ini kan, karena masih mahram muakkad gitu ya. Maka tidak boleh. Karena juga kakak ini punya peluang dinikahi oleh iparnya juga, karena kakak ini kan sudah tidak punya suami. Ya, sudah tidak punya suami di situ. Tapi mahramnya masih mahram muakkad, tapi tunggu nanti kalau cerai baru kemudian nikah lagi dengan ini gitu. Itu namanya mahram muakkad ya. Jadi baiknya tidak seperti ini. Mungkin dari saudara sendiri yang laki-laki atau dari orang tua yang nemani ketika safar. Kalau cuma kakak perempuan tadi dengan anaknya ditemani oleh ibu, dan ibu ini punya suami ya, itu belum cukup karena bagi dia itu dia belum ditemani mahram. Kalau ibu dengan suami sudah ditemani oleh mahram, sudah ditemani oleh suami, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, baik, berikut yang diresen saja dulu karena banyak, monggo. Bisa. Ya. Ya, ada Ummu Ariyah, silakan buka mic-nya. Silakan Bu Fri ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fri. Afwan, ini melenceng dari tema. Ji. Saya kan sedang menungguin ayah saya sakit karena ibu saya di rumah sakit juga. Beberapa hari ikut makmum sama beliau, tapi rokaatnya itu banyak yang beberapa terlupa, ada yang tasahud awalnya lupa, ada yang sudah saya ingatkan saat sholat dan setelah sholat, tapi dia merasa itu sudah lengkap. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Ayah jadi imam berarti? Iya. Ayah jadi imam, tapi apa saja yang kurang Bu? Kalau tasyahud awal nanti sujud sahwi, apa lagi yang kurang? Bu Fri, kalau kurang tasyahud awal itu cukup sujud sahwi. Nanti saya jelaskan hukum sujud sahwi sendiri gitu. Ada lagi yang kurang selain tasyahud awal? Bu Fri? Mungkin mic-nya gangguan sinyal. Kalau kurangnya tasyahud awal saja bisa sujud sahwi. Sujud sahwi sendiri hukumnya sunnah kalau indah Syafi'i. Menurut ulama Syafi'i, tapi sebaiknya tetap lakukan gitu ya, untuk tutupi kekurangan tadi. Tapi kayaknya ayah masih agak berat karena yakin itu tidak lupa gitu. Nah, solusinya cuma makmum saja yang ikuti, nanti yang sujud sahwi berarti pilihan sendiri gitu. Sedangkan imam ketika itu ya sudah, dia karena yakin, beda lagi tanggung jawab dia ya. Namun ada tadi kalau memang ada kemungkinan yang lainnya lagi lupa termasuk rukun, ya harus balik untuk lakukan rukun tadi. Artinya misalnya di rakaat pertama sujud cuma 1 kali, harusnya sujud 2 kali kan, berarti harus nambah 1 sujud dan ada duduk antara 2 sujud. Itu harus kembali dilakukan. Wallahu a'lam. Ya demikian. Bu Fri cukup? Baik, mungkin nggak jawab lagi ya. Ya, selanjutnya lagi silakan. Ada Ummu Ariyah, silakan buka mic-nya. Bismillah. Afwan Ustaz, itu Ibu Vivi, Ana baru bicara sekarang. Assalamualaikum. Oh, tadi siapa yang bicara tadi? Ibu Vivi namanya. Oh, Bu Vivi. Tadi Ibu Vivi, maaf. Ya sekarang Bu Fri ya, monggo. Ya. Ustaz, ini Ana bertanya tentang mahasiswa tadi. Berarti beliau itu memang ahli ibadah, bukan penuntut ilmu ya Ustaz? Bukan. Ubad, kalau Bu Fri nanti ketemu ada kalimat ubad itu ahli ibadah. Ada beberapa kisah menunjukkan kurang ilmunya mereka karena cuma disebut ahli ibadah. Ada di kisah Barsiso, ada di kisah Juraij. Ada lagi satu kisah itu, saya kemarin baca lagi satu itu, ada seorang ahli ibadah malah mabuk gitu. Abid itu mabuk
Kemudian dia itu temannya Umar bin Khattab. Pergi ke Syam, ternyata dia berubah di sana jadi pemabuk. Nah, jadi pemabuk. Yang dihukum itu Ustaz bukan? Bukan dihukum. Umar kemudian kirim surat ke dia, bilang dia tobat. Akhirnya dia renungkan bacaan surat Ghafir terus, ayat kedua itu Ghafir Zambi dan seterusnya. Kemudian dia meninggal dunia setelah baca surat itu. Itu sebelumnya itu disebut itu ubad, ahli ibadah itu. Jadi kalau istilah ubad nanti beda dengan istilah alim ya. Kalau alim tidak punya kecenderungan kayak begini gitu. Makanya kan kisah pembunuh 99 nyawa itu, dia kan bertanya pertama itu ke ubad dulu, ahli ibadah Bu. Bukan bertanya kepada alim dulu. Dan kemudian Akhirnya salah jawab kan abidnya itu, ahli ibadahnya. Bilang tobatmu nggak diterima. Itu ubad. Tapi ketika dia tanya kepada ahli ilmu, dijawab. Siapa yang mau membuat kamu tidak diterima tobatnya? Ya. Akhirnya orang ini optimis banget kalau gitu. Wah, mau hijrah. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau dilihat saya kalimat hadis ada disebut abid. Abid ini bukan ahli ilmu. Dia cuma cenderung rajin ibadah gitu. Kalau disebut ahli ilmu, nah itu baru ahli ilmu bisa jadi sandaran berfatwa gitu. Gitu ya. Ini lebih pada penjelasan dari Talbis Iblis pada ahli ibadah bahwa memang karena terbatasnya ilmu mereka, memang mereka bisa tergelincir bahwa Nah itu bisa terlalu pede dengan ibadahnya sehingga lebih cenderung digoda gitu dengan godaan dari setan gitu. Apalagi mungkin diperbagus juga dengan ibadahnya. Sudahlah ibadahmu itu sudah banyak, sudah bagus. Ya boleh jadi tidak sesuai tuntunan gitu. Nah ini sekaligus jadi dalil bedanya orang berilmu dengan ahli ibadah. Gitu Bu Fri? Jazakallah khair Ustaz. Iya, waalaikum. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikum. Berikutnya lagi silakan. Ada Ohti Indah, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, kalau kita berdoa untuk keluarga kita yang telah meninggal seperti kakek, nenek, selain orang tua, apakah itu masih bisa Ustaz? Masih nyampe Bu doa itu. Doa sama seperti hadis yang katakan 3 amalan terputus kecuali doa anak soleh kepada orang tuanya itu. Sama. Doa secara umum sepakat ulama itu nyampe pada yang sudah meninggal dunia. Tapi ingat catatannya, tidak perlu khususkan cara tertentu. Berdoa saja, tidak perlu khususkan waktu tertentu juga. Paham ya Bu Indah ya? Doanya ketika sujud, ketika sholat. Boleh, mau habis sholat boleh. Sholat itu bisa ya? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau misalnya jenengan khususkan hari keberapa, ya tempat di mana, nggak perlu. Bebas waktunya. Oh ya, Ustaz boleh satu lagi nggak? Iya, silakan. Misalnya kita baru tahu tentang hukum zakat mal tahun kemarin, lalu kita mengeluarkan zakat mal tersebut. Tapi tahun-tahun sebelumnya itu kita belum tahu hukumnya, Iya. jadi belum membayar. Apakah itu menjadi utang, Ustaz? Jadi utang. Jadi misalnya 5 tahun harusnya sudah kena ya misalnya. Baru ingatnya di tahun kelima. Maka utangnya ada di tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, tahun ke-1. Dirapel semua satu waktu gitu. Dihitung 2,5% dari simpanan masing-masing di tahun tersebut. Kalau udah lupa nominalnya, itu Diperkirakan gimana, Ustaz? sama saja dengan yang tahun terakhir gitu bisa. Gitu. Terus nanti ditutup dengan banyak sedekah lagi untuk tutupi kekurangan tadi. Gitu ya, Ustaz. Iya. Ya, maaf Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikum. Berikutnya lagi silakan. Ada dari setengah lektor. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak di Saudi Pak Ustaz. Ya Alhamdulillah. Allah barik fiik. Ya silakan. Ini Pak Ustaz masalah HP ya gitu apa namanya fitnah ini sangat banyak sekali. Mau menanyakan ini kan sekarang di aplikasi handphone, kalau di iPhone kan itu walau alam sih ciri-cirinya suami atau istri yang berselingkuh itu seperti apa, soalnya
ini kan kayak handphone gitu kan, di iPhone Messenger, WhatsApp, Instagram semua pakai finger gitu, pakai fingerprint. Malah nomor HP itu bisa diganti gitu. Malah iPhone seperti dilacak. Seperti apa ciri-cirinya yang berselingkuh itu? Seperti gini kan, kalau ibu-ibu seperti kan masak, mencuci baju, mengurus anak gitu kan. Nah terus kalau misalnya si suaminya pulang gitu kan, jadi kalau ngobrol ke WC lama banget. Terus itu apa, handphonenya di silent. Kadang kalau misalnya suka dilihat itu HP-nya itu dipakai fingerprint ya gitu. Apakah itu termasuk selingkuh ya gitu Ustaz? Pakai HP-nya, HP-nya iPhone itu fingerprint karena memang tuntutan Bu. Maksudnya lebih menjaga keamanan, karena kalau ini bobol rawan bagi HP dia. Jadi ibu jangan curiga. Enggak, maksudnya kok sampai ke WhatsApp gitu, Messenger. Iya, sekarang semua aplikasi tertentu. Tuntutan aplikasi itu Bu. Kalau di Jadi iPhone semua, memang jadi kan, di security-nya lebih kuat gitu. Beda dengan Android ya. Kalau di iPhone itu security memang dijaga sekali gitu. Dan iPhone memang terkenal dengan keamanan yang luar biasa. Jadi bukan dia memperketat orang nggak bisa buka-buka. Kalau mau buka juga silakan nih istri buka aja gitu. Nggak ada masalah. Terus, ya kalau misalnya menolak gitu, apakah gimana ya caranya supaya kenapa sampai dikunci gitu? Pokoknya gini gitu. dulu. Harus ngecek sebaiknya awali dengan husnuzon dulu. Insya Allah nggak ada apa-apa. Jangan awali, ini suami saya jangan-jangan sudah selingkuh. Nggak juga. Karena kalau kita awali dengan husnuzon, dampaknya lebih baik. Kita pikiran juga tidak capek, Bu. Gitu ya. Oh gitu ya Pak Ustadz. Pokoknya husnuzon aja deh. Jadi was-was. Sebenarnya di iPhone itu kalau HP-nya sama-sama iPhone tuh bisa dilacak gitu. Ada aplikasi, saya pernah lihat tuh aplikasi, dia tahu istrinya itu ada di mana gitu, tahu suaminya ada di mana, tahu itu. Tapi ya nggak usah kayak gitu banget gitu loh. Pak Ustadz, bisa dilihat di lokasi. Bisa dilihat di lokasi, tapi ya nggak usah kayak gitu mungkin banget. Karena was-was aja. Was-was aja. Was-was ini nggak usah diikuti, Bu. Was-was itu kan sesuatu kegelisahan tanpa ada bukti valid. Was-was itu ya. Beda dengan syak. Syak itu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu masih 50-50. Syak itu, misalnya kalau dalam sholat ya, saya mau kerjakan 3 rakaat, tapi saya yakin ini masih 2 rakaat ini. Saya punya keyakinan ini karena saya belum baca surat seperti yang saya baca biasanya di rakaat kedua. Nah, itu namanya syak, ragu-ragu. Ragu-ragu itu masih punya bukti valid dia. Tapi kalau was-was itu cuma datang gitu aja. Seperti misalnya kita kalau dalam sholat itu ya, mau pas sujud, ini keluar kentut enggak? Itu kan baru, ini keluar kentut enggak? Berarti kan belum sebenarnya, masih was-was. Was-was itu kesimpulannya nggak usah banyak diikuti. Oh gitu ya. Tapi kalau misalkan HP-nya sampai di silent gitu, terus kalau ditelepon, realnya itu perempuan, tapi pas namanya laki-laki, itu gimana Pak Ustadz? Apa termasuk tanya aja juga? itu apa, gitu aja kan bisa tanya Bu. Ya walau alam, tapi kadangnya di situ kan kalau seorang perempuan itu kadang sensitif gitu ya, apakah ini temennya, apakah ini siapa, apalagi mindsetnya diubah Bu. Pokoknya husnuzon saja dulu satu, kemudian yang kedua, pokoknya saya naruh positif deh sama suami saya, gitu aja deh, selesai itu. Pikiran ibu nggak akan capek gitu, ya. Ya insya Allah Pak Ustadz seperti itu, mudah-mudahan terwakili ya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Terus, Fulana. Ada Fulana. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau izin bertanya, ini kakak saya ini sudah dicerai sama suaminya karena suaminya selingkuh sampai punya anak di luar nikah. Nah, terus selama ini dia bilang kalau ke keluarga yang jauh, kemudian ke tetangga, dia belum berterus terang kalau dia statusnya sudah janda gitu. Dengan alasan anak-anaknya itu cewek semua, Ustadz, perempuan semua, dan sudah masuk balik gitu kan. Nah, itu salah satu alasan dulu kakak saya tidak mau dicerai juga gara-gara anak-anaknya itu perempuan semua, sementara dia tinggal jauh di luar kota, nggak ada keluarga lain gitu Ustadz. Nah, secara
muhrim ya atau mahram itu dia kan sebenarnya dia sendirian gitu. Itu juga yang alasan dia kenapa dia nggak mau dicerai sama suaminya walaupun suaminya itu sudah berapa kali selingkuh gitu Ustadz. Nah itu kalau status dia itu masih menyembunyikan itu demi kebaikan dia dan anak-anaknya, maksudnya dia merasa nyaman kalau dia masih statusnya masih bersuami gitu Ustadz. Itu apakah menurut Ustadz akan menimbulkan fitnah yang lain atau itu lebih baik buat dia dan anak-anaknya gitu? Baik, enggak secara realita sudah diceraikan apa belum? Sudah Ustadz, sudah. Kata cerai, kata cerai atau resmi di pengadilan agama? Sudah putus Ustadz, sudah ada keputusan dari pengadilan agama. Baiknya sudah selesai Bu, nggak usah dianggap sebagai suami, ada suami lagi gitu Bu, nggak boleh. Maksudnya kalau dia ditanya aja gitu Ustadz statusnya sebagai nggak bisa. Sama tetangga sama apa gitu. Resikonya berat banget itu Bu. Oh gitu ya. Iya, fitnahnya berat Bu. Kalau dia statusnya janda, kata dia takut nanti banyak yang godain dia, godain anaknya, sementara dia hidup di di luar kota sendiri tanpa ada keluarga dekat gitu. Kalau mungkin ada yang tanya tetap jujur gitu ya, tapi ya, tanpa dia jelasin kan nggak butuh juga dia jelaskin ke publik gitu ya, saya sudah janda gitu, nggak perlu. Tapi kalau resikonya kalau ada yang nanya gitu ya, siapa tahu dia juga bisa nanti dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik daripada suaminya dulu. Kenapa menutup pintu untuk ini juga gitu loh? Oh gitu ya Ustadz. Iya. Berusaha buka hati lah untuk siapa tahu ada yang lebih baik gitu dari yang dulu. Kan istri Nabi SAW juga nikah dengan Nabi sebelumnya suaminya ada yang kafir, ada yang murtad bahkan. Ya. Tetap kan mereka masih membuka hati dengan Nabi SAW gitu. Ada sahabat-sahabat juga demikian pula. Ummu Sulaim itu dengan suaminya Abu Talha. Ummu Sulaim ibunya Anas tuh, suaminya dulu Malik namanya. Kafir itu, nggak mau ikut istrinya masih Islam dulu. Tapi kan dia mau membuka hati, ternyata dapat suami yang baik, Abu Talha. Berarti itu malah justru nggak bagus buat dia. Nggak bagus untuk dia, sengsara untuk dia juga Bu. Sendiri bagi dia nanti berat, sehingga kalau ada yang memang laki-laki baik ingin meminangnya, ya buka hati. Gitu. Baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Nanti saya sampaikan ke kakak saya. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Bu Meti, silakan. Aduh, Ibu Meti. Uhti Meti. Uhti Rifka, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tapi di luar topik. Iya. Jadi gini, suami saya itu biasanya bekerja di lapangan. Iya. Tapi untuk bulan ini sedang ditarik ke kantor, ke office. Iya. Gitu. Beliau memperhatikan di divisinya itu atasannya itu sering traktir makan siang, ngopi, cemilan segala macam. Awalnya dia pikir memang itu fasilitas di divisinya, tapi setelah ngobrol-ngobrol dengan teman satu divisinya, ternyata dana untuk makan-makan dan cemilan-cemilan itu tidak tidak dikasih kantor secara jadi disebutnya semacam dana abu-abu gitu Ustaz. Oh, jadi nggak sesuai kenyataan, misalnya nanti pengeluaran sekian dilaporkan lebih begitu? Ya gitu. Ya sudah, nggak usah ikut makan Bu. Di situ kaget, terus akhirnya makan siang itu selalu bawa bekal supaya. Iya, gitu aja amannya Bu. Nggak usah ikut lagi di situ. Nah, tapi sekarang kalau misalnya diajak makan keluar yuk atau dibikinin kopi atau segala macam, itu gimana cara nolak yang enaknya Ustadz? Karena semua orang di sana udah terbiasa kayak gitu. Jadi suami sempat agak bingung juga kalau ke kantor nolak-nolaknya gimana. Juga sama mungkin solusi pertama Bu, nasihati gitu. Kalau bisa ngomong, ungkapkan kayak begini gitu loh. Mungkin pada ini dia langsung gitu, atau kepada teman-teman dekat untuk bicara langsung kepada atasan. Karena nggak tenang juga sebenarnya yang lainnya. Yang lainnya harusnya tahu juga gitu.
suami saya lebih memilih puasa atau bawa bekal dari rumah. Cuma tetap aja kalau lagi nggak puasa tuh ada aja gitu yang diajak ke sini ke sana gitu. Ya Sedangkan pokoknya kalau sekarang bisa belum tetap seperti itu. Ada nasihat dulu Bu. ya. Karena harusnya nggak tenang juga semua satu kantor tuh kalau tahu. Kalau masih punya iman ya. Iya. Gitu. Apa namanya? Bicarakan sama teman-temannya aja. Teman-temannya, terus nanti akhirnya ujung-ujungnya mereka bicara ke atasan. Sudahlah, nggak usah ditraktir kayak gini terus. Kalau misalnya menurut atasannya itu dia bilang kenapa harus dengan dana ini, katanya ya terpaksa karena nggak dikasih sama kantor, makanya dengan cara ini katanya gitu. Ya nggak bisa, ya sabar-sabar. Insya Allah nggak dikasih itu kan masih ada rezeki yang lain. Gitu ya? Berarti lewat teman-temannya aja dulu. Iya, lewat teman-temannya dulu. Bisa, menjelaskannya. Iya, nanti baru jelaskan ke atasan gitu ya. Iya Bu. Oh gitu. Baik. Nah, Ustaz. Ya, makasih Bu Rifka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Bu Syifahana ya? Ukti Syifahana. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana? Tadi kan dibahas tentang perzinaan itu Ustaz kan, rasanya yang ngeri banget gitu kan Ustaz. Itu apakah tidak bisa diampuni apabila orangnya udah bertobat, sampai tobat nasuha gitu Ustaz? Diampuni tetap Bu Syifa. Tapi dia tetap kayak jalani dulu apa yang udah dilakukan gitu ya Ustaz ya, maksudnya tuh kayak dia kena dulu ganjarannya gitu. Enggak boleh, harus berhenti langsung dan dia tobat. Kalau tobat, ya Allah insya Allah akan ampuni. Maksud saya Ustaz gini, apabila dia sudah benar-benar bertobat gitu kan Ustaz, apakah nanti dia apakah dia tetap masuk neraka dan dihukum seperti yang Ustaz sampaikan tadi gitu? Kalau bertobat, ingat kaidahnya mantaba minazambi kaman lazam balahu. Siapa yang bertobat, tobatnya jujur ya, sungguh-sungguh ya, maka ia seperti tidak berbuat dosa itu sama sekali. Gitu. Nah Ustaz, satu lagi Ustaz mengenai dosa juga Ustaz, apakah dosa orang tua yang telah berbuat dosa tapi dia menginginkan syafaat dari anaknya kayak seorang penghafal Quran gitu, apakah benar Ustaz? Bisa, tapi jangan terlalu bergantung besar dengan syafaat. Syafaat nanti kalau sudah meninggal dunia baru syafaat itu ada Bu. Tapi tetap ketika hidup dia harus lakukan sebab untuk selamat dari dosa, taubat dari dosa gitu. Nah Ustaz, Ustaz. Gitu ya? Iya Ustaz, syukuran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya Bu Meti. Sinyalnya sudah ini belum Bu? Ya, silakan Bu Meti. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz tadi seperti yang dijelaskan Ustaz tadi, kalau orang itu belum berilmu, misalnya saat seseorang itu melakukan misalnya zina, terus dosa riba, kemudian berselingkuh, itu pada saat dia belum paham agama atau belum mengerti agama, misal katakanlah di masa mudanya, itu apakah itu dosanya nggak seperti orangnya setelah berilmu gitu loh Ustaz? Kalau orang tidak berilmu terus buat dosa, dosanya double Bu. Apa Ustaz? Gimana? Diulang. Kalau orang belum berilmu terus berbuat zina ya, dosanya dua. Dosa pertama karena berzinanya, dosa yang kedua karena tidak mau belajar. Justru malah dua gitu. Malah dua Bu. Bukannya setelah berilmu dia tahu, malah misalnya berbuat dosa malah yang double gitu. Karena ada orang yang tidak mau belajar, cuek gitu pada ilmu Bu. Mesti di samping rumah ada kajian gitu. Nggak pernah mau lompat ke masjid sebelah aja untuk belajar, itu nggak mau. Dosa kan dia. Oh, nah maksudnya gini Ustadz, misalnya dia melakukannya itu pada saat di masa mudanya gitu loh Ustadz. Kalau ya sudah dia tobati gitu. Oh, cara mengikisnya gimana Ustadz? Misalnya kayak seperti dosa tinggalkan, sudah menyesal, sekarang tambah kebaikan lagi.
hanya sebatas itu cukup Ustaz, misalnya dengan sholat yang taubat? Pokoknya yang harus jadi lebih baik. Sholat taubat sunnah saja, Bu. Nggak wajib. Pokoknya jadi harus lebih baik. Itu lebih penting. hanya dari perbuatan saja Iya. gitu Ustaz. Harus tunjukkan Sholat perubahan. itu. Maka tanda taubatnya diterima, dia harus jadi lebih baik. Karena ingat kaidahnya ya, min sawabil hasanati al hasanatu ba'dah. Balasan dari kebaikan itu kebaikan selanjutnya lagi. Na'am Ustaz. Baik. Afwan. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikum. Baik, selanjutnya yang terakhir Bu Maimunah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan sama suami kan sering LDR Ustaz. Iya. Misalnya suami saya kan bekerja di luar negeri. Iya. Itu 6 bulan dia kerja di sana, dan sedangkan saya di Indonesia bersama anak-anak. Iya. Terus saya kan sering was-was gitu kalau suami saya tuh ada perempuan lain gitu. Apakah boleh saya ikut suami saya ke negara yang bukan Islam gitu Ustaz, untuk tinggal di sana gitu. Kalau ada Sedangkan kebutuhan mungkin lebih aman seperti itu, Bu. suami saya itu memang niatnya sudah berhijrah itu Ustaz. Cuma karena nggak ada pekerjaan di Indonesia, jadi dia terpaksa bekerja di sana gitu. Ya kalau memang bisa di sana bareng-bareng suami mungkin lebih aman untuk ibu ya. Dekat gitu. Bersama-sama, nggak terlalu LDRan terus, Bu. Iya. Soalnya suami saya nggak pernah bawa saya ke sana karena dia takut gitu. Enggak, Karena di sana bisa. nggak aman untuk beragama. Kalau memang ada kesempatan bisa beragama dengan baik di sana, terus ada teman-teman yang baik, tidak masalah. Kalau memang ada kebutuhan untuk ke sana. Ya, tapi di sana itu Ustaz, kadang-kadang ada larangan untuk berhijab ya Ustaz. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Mungkin saran saya, suami cari pekerjaan di Indonesia lebih baik. Gitu, Ustaz, ya. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ummu Maryam, monggo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau anak kecil misalkan masih SD tapi udah sunat, apakah itu non mahram juga Ustadz? Kan kadang ada anak-anak kecil ke rumah gitu. Apakah saya juga harus menutup aurat seperti Syarat balik, lihat Bu, tanda balik. 1, mimpi basah. Ya. 2, haid bagi wanita. 3, sudah usia 15 tahun. Kalau 2 tanda sebelumnya belum ada. Sunat, kalau misalnya dia sunat waktu kecil umur 1 tahun, ya belum balik lah Bu. Karena belum ada tanda balik yang mimpi basah tadi. Oh iya ya Ustadz, kan kadang ya barangkali dia sudah mimpi basah kan anak SD sekarang gitu. Belum. Harusnya dia yang tahu. Ada tanda-tanda balik sih nampak banget ya. Berbeda dari sisi bicara, dari sisi tingkah lakunya berbeda Bu. Kalau mau tampilan fisik ya, kalau memang belum tahu secara langsung gitu ya, bisa lihat mana yang balik, mana yang belum, itu bisa dari sisi suara berubah, tanda-tanda mulai mau tumbuh kumis gitu. Itu kan tanda-tanda balik juga. Tapi bukan tanda balik yang jadi syarat yang saya sebutkan 3 tadi. Iya, nah Ustadz. Satu lagi Ustadz. Iya. Kalau membaca Quran kayak ziyadah, kayak hafalan, terus batal, apakah boleh meneruskan apa harus wudhu lagi Ustadz? Baiknya wudhu lagi biar bisa menyentuh Al-Quran secara langsung kalau Al-Qurannya mushaf Arab. Kalau terjemahan boleh? Terjemahan Ustadz, nggak kalau apa-apa tapi kurang afdol, tetap wudhu lagi lebih baik. Oh ya, tetap afdol afdolnya Afdolnya berarti wudhu. wudhu aja Ustadz. Iya. Kalau nggak wudhu berarti nggak dosa kan Ustadz? Afdolnya wudhu, titik. Oke, nah. Ya. Nah, syukran Ustadz. Ji. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Demikian yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah besok pagi kita bahas nanti mulai dari surat An-Nur ayat 1 sampai 2 ya, tafsir. Dan sebab-sebab tadi kita akan selesaikan. Ya, mudah-mudahan manfaat. Bagi yang belum, segera memiliki di Ruwaifi Store, Wamesa Store, ataupun reseller Ruwaifi yang ada 27 saat ini. Demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.